Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakih Panggabean. Saya ingin menjawab 10 soal dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi. Yang pertama ada jelaskan bagaimana perkembangan teknologi cloud database. Sejarah cloud database dimulai pada akhir tahun 2000-an ketika organisasi pertama kali memindahkan database tradisional ke server virtual di cloud, seperti layanan awal Amazon. Pada masa ini, fungsi cloud masih sederhana karena pengelolaan seperti backup, update, dan scaling, tetapi harus dilakukan secara manual. Memasuki tahun 2010 hingga 2014, muncul layanan managed database seperti Amazon RDS, Azure SQL Database, dan Google Cloud SQL yang menyediakan otomatisasi seperti backup otomatis, monitoring, dan failover sehingga mengurangi beban administrasi organisasi. Setelah tahun 2016, perkembangan cloud database memasuki fase baru dengan hadirnya cloud native database seperti Google Cloud Spanner, Amazon Aurora, dan Azure Cosmos DB. Generasi ini dirancang khusus untuk cloud dan mampu melakukan auto-scaling, replika global, hingga high availability, serta optimisasi otomatis tanpa konfigurasi manual. Pada era modern, cloud database semakin cerdas dengan integrasi AI untuk tuning otomatis, deteksi anomali, dan self-healing. Perkembangan dari awal hingga sekarang menunjukkan bahwa database yang dulu dikelola secara manual kini berubah menjadi sistem otomatis, scalable, aman, dan sangat andal yang menjadi fondasi utama bagi aplikasi dan layanan modern. Nah, yang kedua soalnya kebocoran data semakin sering terjadi hingga berbagai negara. Jelaskan konsep data government dan strategi apa yang harus diterapkan organisasi dan untuk meningkatkan keamanan, integritas, dan kualitas data. Yang data government adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana organisasi mengelola dan melindungi data agar tetap akurat, aman, dan bermanfaat. Konsep ini mencakup pengaruh kualitas data, kemampuan privasi, serta pembagian peran dan tanggung jawab dalam pengelolaan data. Tujuannya adalah memastikan data dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan, memenuhi regulasi, dan terhindar dari penyalahgunaan. Dengan data governance yang baik, organisasi dapat menjaga konsistensi dan data dan meningkat nilai data bagi operasional maupun strategi. Untuk meningkatkan keamanan, integritas dan kualitas data, organisasi perlu menerapkan beberapa strategi utama. Yang pertama, menerapkan kontrol akses dan enkripsi untuk mencegah akses tidak sah. Kedua, melakukan backup dan audit rutin agar data tetap aman dan setiap perubahan dapat dipantau. Ketiga, menjaga integritas data melalui validasi, standarisasi, format, dan pencegahan data ganda. Yang keempat, ada meningkatkan kualitas data dengan pembersihan data serta memperbaiki data yang salah atau tidak lengkap. Selain itu, organisasi juga harus memiliki kebijakan data government yang jelas dan memberikan pelatihan kepada karyawan agar pengelolaan data dilakukan secara benar dan konsisten. Yang ketiga, bagaimana peran NoSQL database. NoSQL database seperti MongoDB, Redis, dan Cassandra berperan penting dalam mendukung aplikasi berskala besar dan real time karena mampu menangani data dalam jumlah besar dengan cepat dan fleksibel. MongoDB menawarkan penyimpanan dokumen yang mudah diubah, cocok untuk aplikasi web dinamis dan e-commerce. Redis menyediakan akses data sangat cepat karena berbasis memori, sehingga ideal untuk chat, notifikasi, caching, dan sistem real-time lainnya. Cassandra dirancang untuk mengelola data yang sangat besar sehingga terdistribusi dengan high availability, sehingga banyak digunakan untuk IoT, analitik log, dan aplikasi dengan jutaan pengguna dengan kemampuan skalabilitas tinggi dan low latency. NoSQL menjadi solusi utama bagi aplikasi modern yang membutuhkan kinerja stabil dan respon cepat. Yang keempat, ada artificial intelligence atau AI semakin terintegritas dengan sistem manajemen basis data. Soalnya itu, jelaskan bagaimana AI dapat meningkatkan performa otomatisasi dan efisiensi dalam pengelolaan database. Artificial intelligence atau AI membantu meningkatkan performa
otomatisasi dan efisiensi dalam pengelolaan database dengan menganalisis pola penggunaan dan mengoptimalisasi sistem secara otomatis. AI dapat mempercepat kinerja dengan melakukan query optimization, penyesuaian indeks, serta pemantauan beban kerja secara real-time. Selain itu, AI mengotomatisasi tugas administratif seperti tuning, backup, replikasi, dan perbaikan error, sehingga mengurangi kebutuhan inversi manual. AI juga meningkatkan efisiensi dengan memprediksi kebutuhan kapasitas, mendeteksi anomali, keamanan, serta membersihkan dan memvalidasi data. Dengan kemampuan tersebut, AI pengelolaan database lebih cepat. Yang kelima, apa perbedaan antara data warehouse dan data lake? Data warehouse adalah sistem penyimpanan data terstruktur yang sudah dibersihkan dan diolah. Digunakan untuk analitik terencana seperti laporan bisnis dan dashboard. Data lake menyimpan berbagai jenis data yang terstruktur, sami, dan tidak terstruktur dalam bentuk mentah. Cocok untuk kebutuhan big data dan machine learning. Lalu, mengapa konsep lakehouse semakin banyak digunakan pada sistem analitik modern? Data lakehouse muncul sebagai konsep modern yang menggabungkan keduanya, fleksibilitas dan data lake. Dengan keandalan data performa data warehouse, lakehouse mendukung analitik, machine learning, dan manajemen data dalam satu platform, sehingga organisasi tidak perlu memelihara dua sistem terpisah. Contoh penerapannya itu ada e-commerce menggunakan lakehouse untuk menghubungkan transaksi, data, klik pengguna, dan analitik personalisasi produk dalam satu sistem seperti Databricks atau Snowflake. Yang keenam itu regulasi data privasi seperti GDPR dan UU PDP memiliki dampak besar pada manajemen data. Bagaimana regulasi tersebut memengaruhi desain penyimpanan dan pengelolaan basis organisasi? Regulasi seperti GDPR dan UU PDP memengaruhi cara organisasi mendesain dan mengelola basis data. Basis data harus mendukung pengamanan dan data pribadi, termasuk enkripsi, pembatasan akses, audit aktivitas, serta penghapusan data berdasarkan permintaan pemilik data. Desain database juga wajib menerapkan data minimization, hanya menyimpan data yang diperlukan, serta memiliki mekanisme untuk retensi dan penghapusan otomatis. Selain itu, organisasi juga harus menjaga transparansi tentang bagaimana data diproses dan memastikan setiap data pribadi memiliki dasar hukum pemrosesan. Yang 7, perkembangan edge computing menurut arsitektur basis data yang harus terdistribusi. Jelaskan bagaimana basis data harus beradaptasi dalam lingkungan komputasi tersebut. Dalam edge computing, data diproses lebih dekat ke sumbernya, yaitu sensor, perangkat, dan IoT, sehingga basis data harus bersifat terdistribusi ringan dan mampu bekerja dalam kondisi jaringan terbatas. Database harus mendukung sinkronisasi antara model, latensi rendah, dan kemampuan beroperasi secara offline basis. Data modern seperti Redis Edge dan InfluxDB atau SQLite for Edge mendukung arsitektur ini dengan replikasi cepat, konferensi data, dan pemrosesan lokal sebelum dikirim ke cloud. Yang ke-8 yaitu Hybrid Database Management. Semakin umumnya digunakan. Jelaskan keuntungan serta tantangan yang dihadapi perusahaan ketika menerapkan multi-model database. Hybrid database mampu manajemen atau multi-model database memungkinkan perusahaan mengelola berbagai model seperti relasional, dokumen, graph, dan key value dalam satu sistem. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas tinggi dan menyederhanakan arsitektur karena tidak perlu banyak database yang terpisah. Keuntungannya yaitu yang pertama, efisiensi pengembangan aplikasi semua jenis data dapat dikelola dalam satu platform. Yang kedua, ada konsistensi data yang lebih baik. Yang ketiga, ada pengurangan biaya integritas antara sistem.
Yang keempat, kemampuan menangani beragam kebutuhan bisnis secara cepat. Nah, namun multimodel database juga memiliki beberapa tantangan seperti pengelolaan dan tuning yang lebih kompleks, kebutuhan tenaga ahli yang memahami berbagai tipe database. Nah, yang ketiga ada membiayai implementasi dan pemeliharaan yang cenderung lebih tinggi. Yang keempat, memiliki resiko vendor lock-in karena banyak solusi multimodel bergantung pada penyediaan tertentu. Dengan demikian, meskipun menawarkan fleksibilitas besar, perusahaan perlu mempertimbangkan kesiapan teknis dan biaya sebelum menerapkannya. Nah, soal yang kesembilan itu banyak organisasi mengadopsi self-service analytics melalui integrasi antara database modern dan BL tools seperti Power BI atau Tableau. Jelaskan bagaimana integritas ini mengubah proses pengambilan keputusan berbasis data. Integritas database modern dengan BI tools seperti Power BI atau Tableau menggunakan non-teknis melakukan analisis dan membuat dashboard sendiri, yaitu self-service analytics. Hal ini mempercepat proses pengambilan keputusan karena keputusan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada tim IT, dan data menjadi lebih mudah diakses, divisualisasikan, dan dipahami sehingga organisasi dapat bergerak lebih cepat dan berbasis data dalam setiap tindakan. Nah, yang ke-10 itu soalnya sering meningkatnya keputusan pemrosesan data real time. Jelaskan perbedaan mendasar antara OLTP, OLAP, dan Stream Processing Engine seperti Apache Kafka dan mengapa ketiganya penting dalam manajemen informasi modern. OLTP, OLAP, dan Stream Processing Engine memiliki peran berbeda namun saling melengkapi dalam manajemen informasi modern. OLTP digunakan untuk menangani transaksi harian seperti pembayaran, pemesanan, atau input data dengan fokus pada kecepatan akurasi dan kemampuan memproses banyak transaksi secara bersamaan. OLAP berfungsi untuk analisis data dan pembuatan laporan sehingga lebih menekan pada query kompleks, agregasi dan evaluasi dan data historis untuk mendukung keputusan strategis. Sementara itu, Stream Processing Engine seperti Apache Kafka digunakan untuk memproses data yang mengalir secara real time, misalnya dari sensor IoT, aktivitas pengguna, atau log system. Ketiganya penting dalam OLTP. Memastikan operasi berjalan secara OLAP menyediakan insight mendalam untuk perencanaan dan stream processing. Kemungkinan organisasi memproses data secara instan. Kombinasi ketiganya menciptakan ekosistem manajemen data yang lengkap, cepat, adaptif terhadap kebutuhan bisnis modern. Sekian, terima kasih.